Karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sar ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma barik lana fi hadhil ayyam wa sya'ban wa ballighna ramadan birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, khususnya para dokter, tentu juga Kepala Rumah Sakit Seming Gresik, Dr. Tawang, dan semua teman-teman sejawat, para perawat dan lain sebagainya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur sampai detik hari ini, sore hari ini, Allah mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin bulanan, khususnya buat karyawan Rumah Sakit Seming Gresik. Kita bisa bersilaturahim yang kemudian kita kemas dengan kemasan pengajian tazkiyatun nafas. Satu terobosan, satu usaha bagi kita semua untuk menata hati kita semua, yang nantinya berharap menjadi pegangan buat kita semua, rujukan dalam kita bersikap, dalam kita beraktivitas. Lebih-lebih aktivitas kita ini sangat menyentuh langsung kepada orang-orang yang sedang bermasalah secara mental, secara fisik, secara perasaan, secara pemikiran, sakit, dan kita tampil. Saya yakin dengan kuatnya motivasi yang kita miliki, kuatnya hati, dan bersihnya hati yang kita miliki, insya Allah semua itu bisa kita hadapi dan merasa bahwa ini adalah peluang amal saleh kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kedua tentunya kita juga mengucapkan alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita saat ini berada di penghujung bulan Rajab. Ya, dan juga berada di pekan terakhir bulan Februari, yang katanya bulan Februari adalah bulan puncak-puncaknya penyebaran COVID-19 ini yang namanya varian Omicron.
Saya juga dengar, apalagi dengan para pelaku kesehatan langsung, pasti sangat rentan untuk mendapatkan ya, apa namanya sebaran ini. Mudah-mudahan bagi yang kemudian kena, termasuk yang berbicara ini sudah saya lewati 1 pekan yang lalu. Satu keluarga pun saya juga merasakan hal yang sama. Naam, apa namanya, flu ada, batuknya luar biasa, gatalnya pun juga luar biasa. Tapi kita harus yakin itulah cara Allah untuk mencintai kita. Cara Allah untuk menghapus semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya, ma min mu'min atau ma yusibul mu'min min wasabin wa nasabin wa hammin wa ghammin wa huznin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu lahu min khatayahu. Tidaklah menimpa bagi seorang mukmin capeknya hidup. Saya sangat memahami betul, yang paling capek tenaga medis ini luar biasa. Capeknya hidup, kemudian dampak dari semua itu mungkin kita juga tertular dengan penyakit ini sehingga kita juga sakit. Ayo kita hadapi ya dengan prokes yang ketat, tentu sudah kita jaga, tapi toh juga pasti ada di antara kita yang kemudian tersentuh terjangkit dengan Omikron ini ya. Dan Allah sudah mengatakan kepada kita, apapun yang menimpa buat kita orang beriman ini ya, capeknya hidup, sakit, kegelisahan, kegundahan, kegalauan, kerisauan, kesedihan, ya, sampai juga gangguan yang ada, ya, termasuk juga duri yang bakal nusuk pada tangan dan kaki seorang beriman. Itu cara Allah untuk menghapus semua dosa dan kesalahan kita. Saya pikir tidak ada di antara kita yang tidak punya dosa. Pasti kita punya dosa dan punya kesalahan. Dan Allah subhanallah memberikan kepada kita suasana seperti ini. Nah, walaupun kita tidak berharap sebenarnya ya, tapi kalau telah sudah terjadi, fasbutu kata Nabi, ayo kita hadapi, kembalikan semuanya. Antum lebih paham tenaga medis bagaimana bersikap, bagaimana mengantisipasi. Setelah itu tersenyum, angkat doa tangan-tangan kita dan akui semua kesalahan kita. Mungkin itu cara Allah yang paling efektif untuk menghapus semua dosa dan kesalahan kita, insya Allah. Nah, jamaah sekalian, kita sekarang berada di hari-hari terakhir bulan Rajab ini yang berbarengan dengan bulan Februari ini. Dan insya Allah kita 1 bulan ke depan akan masuk bulan Sya'ban. Setelah itu, marhaban ya Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kita berdoa ya, mudah-mudahan mumpung kita sore hari seperti ini habis salat asar, Allah panjangkan umur kita semua. Ya, Allah panjangkan, karena tidak ada jaminan kita bisa berjumpa 1 bulan ke depan dengan Ramadan ini. Inilah peluang yang paling efektif buat kita untuk berjumpa dengan bulan mulia kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi teringat dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams. Ya, as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun fima bainahun. Salat 5 waktu. Jadi Pak Dokter, Bu Dokter, teman-teman sekalian, ya, siapapun yang mendengar kajian saya pada sore hari ini, ya, salat 5 waktu, salat 5 waktu. Kalau kita salatnya tepat waktu tadi yang berbahagialah ya kalau kita zuhurnya tadi tepat waktu, bisa berjamaah juga. Dan kita menikmati salat itu sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Kemudian kita jumpa tadi sore, asar ini, kita juga sudah salat asar berjamaah pula. Menikmati salat, kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata antara zuhur dan asar tadi ada kesalahan, ada dosa, ada maksiat, itu pasti dosa dan kesalahan kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Nanti kita jumpa maghrib ya. Asal maghribnya nanti tepat waktu pula, salat kita menikmati, berkomunikasi dengan Allah. Memang Pak, Ibu, inilah indahnya agama kita. Tidak ada agama di dunia ini yang
membuat umatnya mesra dengan Tuhannya, minimal 1 hari 5 kali bisa berkomunikasi dengan Allah, dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Hanya kita, Pak, agama kita ini. Duhur tadi siang-siang capek-capek, lagi giat-giatnya semangat bekerja, suruh ingat Allah, 4 rakaat kita sujud, kita ruku. Ini asar, pas kita sibuk-sibuknya mau pulang, ingin menyelesaikan pekerjaan kita, suruh sujud, suruh ruku lagi. Nanti mau menjelang maghrib, mau mau istirahat, suruh sambut lagi, sujud lagi 3 rakaat. Sebelum tidur, isya kita sujud lagi, dan ruku lagi 4 rakaat. Subhanallah, nanti 2/3 malam, setelah 2/3 malam, jam 4:17 menit, kita suruh bangun, salat subuh lagi, sujud lagi, ruku lagi, dalam kondisi sukma, antara nyambung tidak nyambung. Kita suruh berwudu, kita suruh mandi untuk berkomunikasi dengan Allah. Bayangkan, setiap hari kita 5 kali. Menikmati tidak kita? Ini kita bulan Rajab ya. Bulan Rajab, bulan Isra dan Mi'raj. Dan kita tahu Isra dan Mi'raj itu bulan di mana ada perintah kepada kita untuk melaksanakan salat 5 waktu. Seharusnya ini bulan Rajab, bulan kita menikmati salat kita. Sekaligus salat adalah sarana paling efektif untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Dan bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita itu as-salawatul khams, salat 5 waktu yang kalian lakukan antara salat yang satu dengan salat berikutnya, dan begitu seterusnya sampai ketemu sepanjang waktu. Itu cara Allah ingin menghapus semua dosa-dosa kita. Luar biasa. Jemaah sekalian, tapi rupanya Nabi memahami betul. Tidak semua banyak manusia ini bisa komitmen dengan salat 5 waktu itu. Ya, tapi kita berharap mudah-mudahan kita termasuk yang bisa komitmen di situ ya. 5 waktu, tiada salat kecuali tepat waktu. Ya. Andai kata terjadi, ada di antara kita, jangan putus asa. Nabi masih memberikan kabar gembira berikutnya. Apa itu? Wal jum'ah ilal jum'ah. Jumat yang satu berjumpa dengan Jumat berikutnya. Ya Allah. Ini ada pengampunan dosa 1 pekan. Ya, besok lusa ya, besok lusa. Nanti malam sudah malam Kamis, besok sudah malam Jumat. Mulai kita masuk hari Jumat itu jemaah sekalian. Dan kita tahu di hari Jumat datangnya hari kiamat. Tentu persiapan kita lebih maksimal lagi. Jangan-jangan Jumat besok kiamat datang. Makanya para ulama ketika masuk hari Jumat, mereka menyingsingkan baju, menyiapkan ibadah spesialnya. Al-Kahfinya dibaca, salawat kepada nabinya dilantunkan, disambungkan hati kita dengan hati Rasulullah. Kemudian kita berdoa dengan doa salawatnya itu. Allahu Akbar. Malamnya kita tahajud. Kemudian kita berangkat ke masjid bagi yang laki-laki sebelum khatib naik mimbar. Berusaha berada di saf pertama. Itu kata Nabi, kalau kita sudah terbiasa setiap Jumat seperti itu, dan kita tidak sibuk dengan pekerjaan dunia kita, ini hari spesial saya, karena jangan-jangan ini hari-hari terakhir saya. Karena Nabi sudah mengatakan Jumat itu adalah datangnya hari kiamat. Ada perasaan seperti itu, ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mengakhiri kehidupannya itu di hari Jumat, sehingga mempersembahkan amal terbaiknya. Kalau kita terbiasa seperti itu setiap Jumat, dosa kita 1 pekan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini. Dosa 1 pekan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Pak Dokter, Bu Dokter yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi juga memahami betul. Mungkin karena manusia terikat dengan ini, dengan itu. Ada yang kadang-kadang Jumatannya juga santai. Allahu Akbar. Dan kita bersyukur agama ini agama yang sangat luas perhatiannya kepada hambanya, pada umatnya ini, pada pengikutnya ini. Masih ada peluang tahunan namanya itu. Apa itu? Wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun fima bainahun. Ramadan yang satu berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Allahu Akbar. Ya, kalau kemudian dia menyingsingkan bajunya,
Ada kesiapan mental, kesiapan pemikiran, kesiapan finansial, kesiapan perasaan. Penuh haru, penuh bahagia menyambut datangnya bulan mulia ini karena ingin meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ramadan ila Ramadan. Ramadan yang satu ketemu dengan Ramadan berikutnya dan dia penuh bahagia menyambutnya karena tahu di situ ada pelipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu di situ Allah akan menghambur-hamburkan berbagai macam karunia-Nya, keberkahannya, rahmatnya. Karena mereka tahu betul di bulan Ramadan Allah tiap hari membuka pintu-pintu surga. Tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita tidak pantas umat Muhammad masuk ke dalam bulan Ramadan kemudian tidak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulliqat abwabun nira, dan semua pintu neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pintu pun yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita tidak pantas kita menjadi umatnya Rasulullah, umat Islam, umat Muhammad yang masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan, masuk nerakanya Allah. Tidak pantas. Pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi? Ramadan ila Ramadan. Ramadan yang satu berjumpa dengan Ramadan berikutnya, mukaffiratun fima bainahun. Itu dosa 1 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang indah bagaimana Pak Dokter, Bu Dokter, para tenaga medis di Rumah Sakit Gresik ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Ada pengampunan dosa antar waktu, itulah salat 5 waktu. Ada pengampunan dosa antar pekan. Itulah hari Jumat. Yang satu dengan Jumat berikutnya kalau kita bisa mengisi Jumatan dengan benar. Dan ada pengampunan dosa antar tahun. Itulah Ramadan yang Allah persiapkan buat kita. Oleh karenanya, para salafus saleh, ya mas, sekalian ini kaitannya dengan kita ya. Bagaimana kita membentuk karakter seorang karyawan di BUMN namanya dengan mutu akhlak ini. Kemarin kita sudah bahas masalah amanah, sekarang kita akan masuk pada kompetensinya. Dan Ramadan membentuk kompetensi kita secara utuh jemaah sekalian. Dan Nabi SAW, Allahumma sholli ala Muhammad, itu mengingatkan kepada para sahabat untuk menyambut datangnya Ramadan ini sejak 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Itu diingatkan para sahabat itu. Atakum syahrun azim. Akan datang menemui kalian sebentar lagi bulan mulia. Syahrun mubarak. Syahrun, bulan yang penuh keberkahan. Penuh kebaikan. Syahrun unzila fihil Quran. Itulah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrun, ya, bulan kata Nabi, fihi lailah, ada satu malam yang kalau kita berjumpa dengan malam itu, kita seakan-akan beribadah 83 tahun. Sama dengan beribadah 1000 bulan. Itulah malam Al-Qadar. Syahrun, macam-macam bahasa Nabi itu jamaah sekali. Banyak sekali. Itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Dan begitu mendekati Ramadan, kayak bulan ini, kita sekarang benar-benar sudah berada di penghujung bulan Rajab ya. Nah, sebentar lagi juga akan masuk bulan Sya'ban, setelah itu Ramadan. Ada doa ya, yang kemudian kita dengar doa itu. Ini bukan dari Nabi memang, tapi ada yang mengatakan kata-kata sahabat, ada yang mengatakan doanya para tabi'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, beri barakah kami, berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini. Dan karuniakan kami bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya Allah, ini seakan-akan
Ini sinyal kuat. Kalau kita, ini kan sebenarnya doa ini kan senjata terakhir kita ya sebagai seorang muslim ya. Tentu sebelumnya ada usaha-usaha maksimal. Sampai ditutup doanya itu puncaknya minta doa barokah. Tahu barokah jamaah? Dan barokah ini ziyadatul khairat. Ada penambahan nilai kebaikan pada semua lini kehidupan kita. Di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Seakan-akan kalau kita gagal pada 2 bulan ini, Rajab dan Sya'ban ini, sebelum masuk Ramadan, mengisi dengan suasana keberkahan hidup, jangan harap barokah Ramadan juga bisa kita raih. Walaupun Ramadan adalah bulan berkah. Naam. Sehingga para sahabat dulu berdoa, doa, dan kita tahu doa itu adalah usaha terakhir kan. Setelah ada usaha-usaha maksimal, bagaimana menjadikan kehidupan yang dilalui oleh para sahabat ini dan para tabi'in tentunya, salafus saleh ini, suasana ketakwaan, suasana banyak beramal saleh, ya, suasana kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menjauhi maksiat. Diajaklah untuk menjadi semi-semi malaikat. Bahkan yang menarik kan, secara khusus di bulan ini Rajab ini kan, besok hari Senin kita akan memperingati Isra dan Mi'raj kan. Ada salat. Seakan-akan ayo salat kita pun diperhatikan, karena nanti di bulan Ramadan akan banyak macam salat kan. Selain juga ada salat 5 waktu, ada juga malamnya ada namanya salat tarawih, salat duha, salat dan macam-macam nanti. Ini kan memang saling bersambung Pak, Ibu. Dan kita tahu apa dampak salat kalau sudah kita laksanakan bagi kehidupan kita seorang muslim ini. Membuat komitmen kita ya muncul dalam kehidupan ini jemaah sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdoa minta keberkahan. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, oleh karenanya saya berharap mungkin ini cara Allah Pak ya, cara Allah kepada kita di bulan Rajab yang seharusnya Rajab ini adalah bulan mulia. Kemuliaan kita saat ini bukan terkotori, bukan ya, tapi ini mungkin ini kehendak Allah yang luar biasa. Justru lagi nyebar-nyebarnya yang namanya Omikron ini. Ya, sepertinya tiada rumah kecuali hampir semua penghuni rumah kena dengan penyakit ini. Ya, walaupun insya Allah kalau kita sudah divaksin, apalagi sudah di booster juga, lebih tahanlah menghadapi semua itu. Rata-rata 3-4 hari. Kalau saya pribadi merasakan sampai 5 hari. Ya, tapi tuntas, alhamdulillah, alhamdulillah. Saat batuk-batuknya semua hilang, tinggal lemas-lemasnya sedikit saja. Tapi secara umum, kemarin kita sudah periksa, alhamdulillah sudah negatif semua, alhamdulillah satu keluarga ini. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin cara Allah sehingga kita nanti masuk bulan Sya'ban, masuk Maret, sudah landing. Sudah hilang insyaallah, masuk Ramadan sudah sempurna kita nanti. Cuma saya kok tidak yakin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti sampean kita ini, karena kita tahu kan di bulan Ramadan itu nanti ada perintah intinya berpuasa. Berpuasa, tidak makan, tidak minum selama 1 bulan berturut-turut. Beban iya. Tapi kalau sampean menikmati, ini luar biasa dampaknya. Apalagi membentuk karakter kita. Ya manusia-manusia yang berakhlak di perusahaan kita ini. Itu Ramadan cara instan dari Allah untuk mengarahkan kita menjadi manusia yang berakhlak itu, yang amanah, punya karakter dan lain sebagainya. Dedikasi, kompetensi dan lain sebagainya. Itu ada pada bulan Ramadan. Salah satunya Allah memerintahkan kita puasa. Tidak hanya itu kan, siangnya berlapar-lapar, tidak makan karena Allah, tidak minum karena Allah, tidak bermaksiat karena Allah. Tapi juga, mohon maaf, malamnya kita disuruh untuk tidak langsung tidur. Suruh sujud, suruh ruku minimal 11 rakaat atau 13 rakaat atau 23 rakaat. Tak gampang ini. Ini kalau tidak ada iman dan wahtisab, tidak ada iman dan
pengharapan yang tinggi kepada Allah, tidak mudah ini. Jadi Ramadan itu siangnya kita totalitas taat kepada Allah, tidak makan, tidak minum, tidak bermaksiat karena Allah. Malamnya tidak langsung tidur, kita sujud, kita rukuk. Masya Allah. Belum saya bicara di bulan Ramadan ada perintah untuk membaca Al-Quran. Untuk mengkhatamkan Al-Quran. Ini semua, ini sebenarnya kalau satu persatu saya bahas, apa puasa itu dampaknya terhadap kehidupan kita secara pribadi, berkeluarga, dan bermasyarakat, itu luar biasa kemana-mana pembahasan kita. Salat malam dan lain sebagainya itu juga luar biasa. Baca Quran, wah luar biasa. Tapi saya kok tidak yakin kita ini akan bisa maksimal nanti di bulan Ramadan berpuasa dengan sempurna. Bisa salat malam, tiada malam kecuali malam-malam itu di bulan Ramadan kita juga menikmati sujud dan ruku dengan salat tarawih kita. Kalau kita pada hari-hari seperti ini, kita juga tidak memulainya, tidak mencobanya, tidak melatih diri kita. Saya berharap Pak Dokter, Bu Dokter, sesibuk apapun pula ya, ayolah kita puasa. Apalagi ini masuk Sya'ban, ini justru puasa yang paling banyak dilaksanakan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya tidak pernah melihat, belum pernah melihat mara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama syahran qattu ba'da Ramadan illa fi hadzal syahr. Saya belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 bulan penuh utuh setelah Ramadan daripada bulan ini, bulan Sya'ban. Memang di bulan Sya'ban kita disunnahkan memperbanyak puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah. Mengikuti langkah. Sebagai apa? Sebagai pemanasan. Menghadapi puasa wajibnya nanti di bulan Ramadan seperti itu. Apa boleh puasa 1 bulan? Boleh kalau kita mampu. Sesuai dengan kemampuan kita. Ya paling enggaklah kita mencoba untuk berpuasa, ambil puasa sunnahnya Nabi. Sehari puasa, sehari tidak. Khususnya di bulan Sya'ban besok. Maret itu, Pak. Ya, di bulan Maret itu. Atau tidak bisa Senin Kamis. Pokoknya niatkan kita banyak puasa. Sebagai bentuk pemanasan kita. Sehingga masuk Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ahlan wa sahlan. Mental kita sudah siap. Karena kita sudah melatih diri berpuasa. Gitu. Saya juga tidak yakin kita ini akan bisa salat malam 30 malam berturut-turut di masjid berjamaah dengan keluarga di rumah tanpa absen 1 malam pun. Kalau pada malam-malam seperti ini pun kita tidak pernah salat malam. Salat malam lah. Tidak bisa di awal waktu, tidak bisa di tengah malam, tidak apa-apa di awal waktu sebelum tidur salat malam. Dan mulai sekarang diperhatikan keseriusannya gitu ya. Kalau bisa sih latihan 11 rakaat. Tidak bisa, tidak apa-apa. Coba dulu dengan 2 rakaat 1 witir. Besoknya lagi 2 rakaat 1 witir. Besoknya lagi hari ketiga baru masuk 4 rakaat 1 witir. Terus tambah lagi. Terus sampai kemudian nanti puncaknya mendekati Ramadan, ibu, bapak sudah bisa kemudian salat 11 rakaat. Sehingga masuk Ramadan, saya sudah siap untuk salat 11 rakaat tiap malam. Tidak jadi beban itu. Menikmati, apalagi tahu sudah masuk di Ramadannya sendiri. Ini bulan yang kita tunggu-tunggu memang. Untuk mempersembahkan ibadah terbaik saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasakan nanti dampak secara psikis. Komitmen. Ya, kepedulian. Kemudian kebersamaan. Terus keistiqomahan. Ya, karena kita terbiasa, Pak. Terbiasa berpuasa. Terbiasa sholat malam. Masya Allah. Kalau sholat wajibnya tidak perlu dipertanyakan lagi, karena itu sudah kewajiban bagi kita semua. Termasuk juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan punya target yang Ramadan ingin menghatamkan Al-Quran. Saya juga tidak yakin kita akan bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz. Kalau pada hari-hari seperti ini Qurannya tidak pernah kita baca. Kalau sampai langsung masuk nanti, Pak, tidak baca Quran sama sekali. Selama Maret ini,
Sya'ban ini tidak nyentuh sama sekali masuk Quran. Mungkin semangatnya sehari 2 hari saja. Setelah itu malas lagi. Sebab Allah nanti akan melihat, ya, kebiasaan kita itu akan mewarnai nanti, Pak, terhadap ibadah-ibadah berikutnya. Makanya saya berharap pada bulan-bulan ini kita sudah berada di penghujung Rajab, masuk Sya'ban, ayo Qur'annya dibaca lagi. Sesuai dengan kemampuan kita semua. Syukur kalau tiap hari bisa 1 juz. Wah, dampaknya luar biasa itu. Ramadan lebih semangat lagi untuk tadarusan, untuk baca secara pribadi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, inilah momentum yang harus kita syukuri, dan alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah sampai detik ini, sampai sore ini. Allah panjangkan umur kita. Mudah-mudahan panjang umur terus sampai selesainya Ramadan. Bahkan ketemu dengan Ramadan, banyak Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Insya Allah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini semua sangat berbanding lurus dengan kesungguhan kita menyambutnya. Ini satu hal yang ingin saya sampaikan, satu poin. Sepertinya dari apa yang saya sampaikan ini, cuma sayangnya tidak direkam pengajian saya ini malam ini, pada sore ini. Tapi ala kulli hal, dari apa yang saya kaji ini, ya, saya bahas ini jamaah sekalian, ini kan semua kita berbicara hablum minallah ya, sehingga ada waskat pengawasan melekat pada diri kita ini. Karena memang puasa itu adalah cara efektif melatih kita merasa 24 jam dipantau oleh Allah. Tidak makan karena Allah, padahal duit ada, makanan juga ada, tidak ada yang melihat, tapi kita tahan. Bayangkan 1 bulan kita suasana seperti itu. Ada pengawasan melekat langsung, merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti punya dampak terhadap perusahaan kita ini. Pasti ada tanggung jawab. Ya, ini yang semua habib minallah kan. Puasa, salat malam, baca Quran, berdoa juga ya, zikir dan lain sebagainya. Nah, cuma jangan lupa, ada satu lagi yang ingin saya tutup pengajian saya pada sore hari ini. Monggo perkuat pula hubungan yang indah antar kita sesama manusia. Jejaring sosial ini kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mengakrabkan di antara kita. Jangan ada perselisihan di antara kita. Jangan ada permusuhan di antara kita. Jangan ada gesekan hati di antara kita. Ya mohon maaf, bahkan secara khusus Bapak, Pak Dokter, Bu Dokter, nanti kita ini bukan punyanya ya, di pertengahan bulan Sya'ban, dinamakan dengan nisfu Sya'ban, itu hadisnya sahih. Imam Albani juga mensahihkan hadis ini. Allah kata yattali'u ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban. Ya setengah bulan lagi ya, atau 17-18 hari lagi lah. Allah akan turun ke langit dunia. Subhanallah, ini memang cara Allah Pak untuk menyempurnakan kita manusia ini sebagai umat Muhammad, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun ke langit dunia dan Allah memproklamirkan dirinya. Karena katanya Pak, pada malam nisfu Sya'ban ini adalah pelaporan malaikat tahunan. Jadi buku kita 1 tahun, amal kita 1 akan dilaporkan kepada Allah secara utuh. Dan Allah punya komitmen buat kita umat Muhammad, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah? Sampaikan ya wahai malaikatku kepada umat Muhammad itu semua, kita semua ini Pak, seluruh amal saleh yang dilakukan oleh umat Muhammad itu semuanya aku terima tanpa kecuali selama dia tulus kepadaku. Allahu Akbar. Dan semua dosa, ya Allah, sekali lagi, semua dosa yang diperbuat oleh umat Muhammad ini pada malam nisfu Sya'ban, kalau dia mau kembali kepada Allah dan mau beristighfar dan bertobat, semuanya akan aku ampuni tanpa kecuali. Kecuali 2 hal. Yang aku tidak akan menerima amal salehnya, aku juga tidak akan mengampuni semua dosa-dosanya. Termasuk apa yang sudah kita persiapkan dengan puasa sunnahnya, menyambut Ramadan ini.
ya, dengan salat malamnya, menyambut salat tarawih ini, dengan Quran yang kita baca, ini bisa habis semuanya, walaupun kita sudah maksimal, manakala kita tidak memperhatikan dua hal ini. Apa dua hal ini? Dan dua hal ini juga Pak yang kadang-kadang merusak kita semua jamaah sekalian. Yang pertama langsung kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, asyirku billah. Syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Sudah selesai masalah iman ini, masalah akidah ini. Nah, yang kedua ini kita takuti. Apa itu? Asyahna ufima bainahum. Perseteruan, permasalahan, gesekan hati yang terjadi di antara sesama muslim. Pak dokter, Bu dokter, ini lembaga medis ya, lembaga kesehatan ya. Kita ini bukan malaikat, saya paham. Ya, kadang-kadang ada kesalahpahaman antara dokter yang satu dengan dokter yang lain. Antara perawat yang satu dengan perawat yang lain. Antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain. Ayo, kita lapangkan dada kita. Buka pintu permaafan kepada semua saudara kita. Bahkan kita sampaikan dalam hati ini, saya akan memaafkan saudara saya yang berbuat salah kepada saya sebelum mereka minta maaf kepada saya sudah maafkan duluan. Biar nanti apa yang kita perbuat menyambut Ramadan ini Pak, sempurna. Sempurna. Sebab ini yang mengganjal kita. Mohon maaf, walaupun mungkin kita bisa berjumpa dengan Al-Qadar, dengan amal saleh banyak sudah Pak. Bisa khusyuk di masjid, bisa tiap hari kita 1 juz, dan lain sebagainya. Tapi kemudian kita tidak tegur sapa dengan orang tua kita, tidak tegur sapa dengan mertua kita, tidak tegur sapa. Ada kesalahpahaman, sampai cekcok tukaran, nggak tegur sapa lebih dari 3 hari dengan ipar, saudara, kakak, adik kita, apalagi dengan anak kita, dengan tetangga kanan kiri kita, atau dengan teman sejawat kita di kantor seperti ini, tidak tegur sapa, Allah nggak akan melihat seluruh amal soleh yang kita lakukan semuanya. Kata Nabi, hatta yastaliha, sampai orang ini damai kembali, akur kembali, akrab kembali, tidak ada permusuhan di antara kita. Artinya apa? Menyambut Ramadan antara hablum minallah dan hablum minan nas ini harus berimbang. Dan hablum minan nas yang paling real di rumah sakit ini luar biasa. Ayo berbuat baiklah kepada pasien dengan semaksimal mungkin. Ya, sekuat tenaga kita. Tumpahkan ilmu kita untuk menyembuhkan mereka semua. Kalau ada kesalahan sesama tenaga medis, ayo kita saling memaafkan satu sama lain. Jangan masukkan ke dalam hati kita, sehingga masuk Ramadan, betul-betul bersih hati kita. Haqqul yakin. Saya katakan haqqul yakin. Jenengan nanti keluar dari bulan Ramadan, kata Nabi SAW, kharajat min dzunubihi kayawma waladathu ummu. Keluar dari semua dosa-dosanya, dibersihkan oleh Allah semua dosa-dosanya itu, ibarat bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Nol, tidak punya dosa. Kembali pada fitrah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Selamat Pak Dokter, Bu Dokter, Pak Tawang, kepala PT Yayasan Cipta Nirmala, semua yang hadir di sini, kepala rumah sakit semua yang hadir di sini, teman-teman dokter, para perawat, marhaban bikum. Selamat datang, Ramadan akan menjumpai kita semua. Ayo tunjukkan kebahagiaan kita. Inilah momentum tahunan yang Allah berikan kepada kita untuk merubah karakter kita. Merubah sifat-sifat tidak baik kita. Terbentuklah kita menjadi manusia seutuhnya di mata Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah terasa nanti dampaknya. Buat kita secara pribadi, buat keluarga, buat masyarakat, buat rumah sakit itu sendiri, tentu buat bangsa dan negeri ini, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala sayyidina